hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yes, amin. Haleluya. Bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang di mezbamu. Penuhi hatiku sekarang, Dengan urapan yang baru, urapan yang baru, agar aku lebih baik, agar aku lebih mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan Yesus. Oh, jadikan aku
Terima kasih Tuhan. Kalau tidak kami binasa Tuhan. Kalau tidak kemana kami akan arahkan langkahnya Bapa. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita mau berdoa untuk orang-orang yang sakit di tempat ini. Yes. Siapa saja yang kita ingat, kita berdoa terutama untuk Ibu Tati, Sabar Rofek, Ibu Asne, Yes Tuhan. Lisdanu Mira, atau siapa yang masih yang sakit dalam Yesus ini, kita mau berdoa. Yes Tuhan. Kita mau berdoa untuk para lansia juga, Tuhan kuatkan. Kita mau berdoa untuk semakin banyak lagi orang di Mes Cendrawasih ini dimenangkan bagi Tuhan. Amen. Disinilah tempatnya kita berdoa. Amen, yes. Disinilah sentralisasinya kita berdoa. Haleluya. Disinilah jantungnya kita berdoa bagi Mes Cendrawasih. Ini jantungnya Tuhan. Ini jantungnya kerajaan Allah. Ketika kita berdoa, Mes Cendrawasih dimenangkan, Yes. dipertobatkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yes. Nanti Pak Daniel bawa kita dalam doa. Dalam masyarakat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Yes. Oh, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, maha suci, maha kudus, maha mulia. Amen. Kuasa-Mu kekal selama-lamanya tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan ibadah di tempat ini. Tuhan, kuduslah, sucikan ruangan ini, bahkan seluruh mes, di mana pojok sudut manapun, di barat Ya, barat. benar. Bapa di surga, urapan Allah turun di atas mes dan Allah Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap saudara kami, orang tua kami, adik kami, anak kami, Tuhan. Semua yang ada dalam mes dan Allah Tuhan, lawat mereka jamah. Tinggalkan pesta pora dengan Tuhan hidup, dengan mata Tuhan hidup. Buat nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami, kakak kami, ipar kami, sahabat kami, saudara kami, sepupu kami yang ada dalam mes dan abad. Yes. Ayo berdoa, kami semua adalah saudara dalam Oh, Tuhan. haleluya. Tuhan Engkau jamah setiap mereka yang Amin. tidak semua Tuhan berikan kekuatan. Yes. Ayo berdoa Tuhan Yesus kepada Bapak Nathaniel. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati saudara Bapak Nathaniel. Tuhan jamah dia pulihkan sembuhkan dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada Ibu Sabar Rofek. Tuhan berkati jamah sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Tuhan Engkau jamah dia semua adiknya, pulihkan sembuhkan apapun penyakit mereka Yes. tanpa terkecuali. Kami berdoa kepada Om Robi Benur. Tuhan jamah pulihkan dia dalam Yesus Kristus. Terima kasih yang ada di ingatan kami, Tuhan Engkau lawatkan mereka. Kami berdoa kepada saudara kasih kami. Jangan daripada Maris Rufini, orang tua daripada Seli, Tuhan berkati dia, jamah dia pulihkan dalam Yesus Kristus. Siapapun saudara kami yang dalam mes tanpa terkecuali. Yes. Mungkin kami tidak sebut nama mereka, Oh, tapi kami haleluya. tahu saat kami berdiri, nama Tuhan kami bawa di tempat ini. Yes. Kami berdoa lawatan Oh, Allah, glory. jamahan Tuhan, kasih-Mu, kemurahan Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus Kristus semua dapat disembuhkan Amen. tanpa terkecuali Tuhan. Kami berdiri di sini karena kami bawa nama Tuhan, Amen. bukan membawa nama pribadi kami, tapi kami dipercaya, kami diutus, kami pergi dengan bangsa untuk bangsa Amen. Jamah setiap mereka di taman mes apa tidak ada saling membenci, tidak ada saling menghujat, yang ada kasih Kristus Tuhan ekor lebih besar daripada ekor lebih besar, ekor lebih dahsyat. Kami berdoa kepada semua anak-anak Papua yang ada di Bestara tinggi bahkan dimanapun di sejak Jabodetabek, Tuhan Engkau lawat mereka. Dan kami saat ini di tengah-tengah Jakarta Pusat, di Tanah Abang, di mes terbesar di Jakarta, mes Papua Tanah Abang. Amen. Tuhan, mereka saat ini, ibu-ibu, bapak-bapak saat ini bersekutu dan berdoa untuk semua anak-anak Papua di Jakarta. Tuhan Engkau lawat mereka oleh Tuhan. Terima kasih jamah. Mulai dari lantai 3 sampai lantai bawah, sebelah timur, utara, barat. Bahkan di ruangan ini Tuhan, kami berdoa bukan karena kuat yang perkasa kami, tapi karena kasih Tuhan, perintah Tuhan, tuntutan Tuhan. Kami harus berdoa supaya semua anak-anak ada di sini tidak dari narkotika, narkoba, kemampuan pesta pora. Kami buat nama Yesus Kristus, biar hati mereka diisi oleh rohani, kebenaran, kasih Kristus. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih semua yang hadir tempat ini kami percaya. Terima kasih. Tuhan pakai Ibu Yohana lebih dahsyat lagi. Pakai William sebagai ketua bisma, Tuhan pakai bersama suami istri. Amin. William dengan istri Tuhan, mereka memang setia. Mereka sakit Tuhan Engkau jamah pasal. Amin. Sembuhkan
dan kami semua. Yes, Tuhan. Nona, Ibu Nona yang ada di Sintapa. Amin. Ribka Tuhan jamah semua kamu terkecuali kami juga Tuhan. Apa? Angkat dari mana, dari suku mana, dari agama mana, dari gereja mana, yang Allah tahu semua adalah ciptaan Dia. Tuhan Engkau jamah. Terima kasih. Kami juga berdoa Bapak Jeffrey Polri Tuhan, beri kesehatan kepada dia, supaya tidak mendampingi Ibu Kepala, supaya setia Ibu Yohana. Haleluya. Pantangan suami tetap setia. Dan tangan mereka. Haleluya. Pelayanan Ibu Yohana dan semua berbagian dalam Tuhan Amin. terkecuali. Berkati pemusik. Berkati kami Amin. semua, Tuhan. Haleluya. Mungkin saat ini anak cucu kami tidak ada, tapi kami tahu Tuhan jaga mereka. Karena Alkitab katakan yang hatinya itu kau jagai. Yesaya 26 hati itu kau jaga. Jaga hati pikiran kami supaya hati kami seorang hamba hati yang mengasihi. Bapak terima kasih. Kami akan serahkan doa ini sejak pada Ibu Yohana. Silakan Bu. Haleluya. Kita mau berdoa untuk Gubernur Papua, bahkan perwakilan Papua yang ada di Jakarta. Kita mau berdoa supaya ada lawatan Tuhan. Ada orang-orang yang duduk di sana yang takut akan Tuhan, dan Papua diselamatkan. Papua diberkati Tuhan, dan banyak orang-orang yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Tidak ada yang seperti Engkau. Apapun yang kami kerjakan, Engkau lebih tinggi dari segala-galanya. Oleh karena itu kami berdoa untuk seluruh pejabat-pejabat Papua, mulai dari gubernur beserta seluruh jajarannya yang nanti akan dilantik. Papua 6 provinsi yang nanti akan dilantik, benar Tuhan. Dan dengan takut akan Tuhan, Tuhan tuntun pimpin mereka agar Papua boleh mendapat kemenangan di dalam Kristus. Bukan buat gagahnya, bukan kepintaran hikmat dunia, tapi hikmat daripada punya Bapa ada di dalam setiap pemimpin-pemimpin daerah yang nanti akan dilantik. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapak Prabowo orang nomor 1 yang ada di bangsa dan negara ini. Tuhan berikan hikmat baginya, berikan kekuatan kesehatan di umur yang sekian.
Kami percaya bahwa Engkau yang memilihnya. Kami sebagai rakyat suara Tuhan yang memilihnya. Untuk itu Bapak tuntun dia, berikan kesehatan jasmani dan rohani. Kami percaya dia akan membawa negara kami dalam damai dan sejahtera aman, agar kami masyarakat dapat merasakan kedamaian dan kenyamanan di bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga berdoa bagi Bapak-bapak pejabat yang sebentar akan dilantik, beberapa provinsi yang belum dilantik, biar Tuhan mereka dapat menyelesaikan pemberkasan mereka di MK dengan tidak kurang sesuatu apapun halangan rintangan yang mereka alami. Tuhan buka agar semua dengan transparan dalam negara ini, agar semua yang belum mendapat waktu untuk dilantik biar dapat dilantik dalam Tuhan Yesus yang melantik mereka. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah PI Pekabaran Injil yang masuk di Tanah Papua 5 Februari. Tuhan menyiapkan semua apapun yang dibuka, apapun yang konsumsi maupun ruangan maupun apapun, biar Tuhan sendiri yang tambah bagi dalam ibadah PI. Ibadah PI bukan pura-pura atau apa, tapi mengingat kasih karunia Tuhan untuk tanah Papua. Sehingga Tuhan hati kami sungguh tertunduk di bawah kaki salib, agar tanah Papua dipulihkan. Tanah Papua milik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tanah Papua, pendeta, Pak, semua Tuhan berkati. Pakailah mereka lebih dahsyat lagi. Pakailah mereka sebagai biji mata Tuhan, agar tanah Papua diberkati. Kita kami kehendaki agar anak-anak cucu kami, generasi kami dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di tanah Papua. Tanah Papua yang Engkau berikan penuh susu dan madu, biar boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak cucu kami dan dapat merasakan apa yang Tuhan berikan bagi tanah Papua. Bapak, terima kasih. Inilah doa kami yang kami mohonkan hanya di dalam tangan kasih penyertaan-Mu Bapak. Selanjutnya kami serahkan kepada mari bawa hati kita kepada kami. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Buka hati selebar-lebar. Kita mendengar firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu. Firman Tuhan kekal sampai kepada Bapa. Buka hati, jangan keraskan hati. Lenturkan, lembutkan hati. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Di tanganmu, di hatiku, di pikiranmu, di di rencanamu, tak pernah
mendengarkan seruan doamu. Tapi ketika ada iman, yo yang hari ini sakit, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kalau lebih dari yang sakit di dalam tubuhmu, tumpangkan tangan di tangan kananmu. Angkat tangan kirimu di atas kepala, tinggi, masuk dalam hadirat Tuhan dengan imanmu. Katakan, Tuhan, aku percaya Kau hadir di sini. Aku percaya Tuhan Kau menjamah hidup. Aku percaya Tuhan sakitmu disembuhkan. Amin. Aku percaya kuasa-Mu dinyatakan. Kau katakan sakit penyakitmu. Haleluya. Kalau ada saudaramu, suamimu, anak-anakmu yang sakit, sebut namanya kepada Tuhan. Mewakili hidupmu, bawa kepada Tuhan. Kalau ada masalah persoalan, bawa hidupmu. Engkau ada di hatinya Tuhan. Ingat, Engkau ada di pikirannya Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau ada di rencananya Tuhan. Katakan sama Tuhan, ini hidupku Bapa. Tuhan sembuhkan hidupku, pulihkan keluargaku, ampuni salah dosa pelanggaran. Aku milikmu, aku anakmu. Tuhan Kau dengar. Saya beri waktu Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Yes. Kiralama syokoro koto kuralama sekere. Kurialama syakaralama kakak. Kau dengar Tuhan. Kau dengar Tuhan. Kau dengar Bapak. Kau dengar Tuhan. Kau dengar Tuhan. Kau dengar Bapak. Kau dengar. Kau jamah. Kau jamah. Kau buka jalan Tuhan. Pintu yang tertutup dibuka. Jalan yang gelap diberikan terang Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau hadir bersama dengan kami. Terima kasih. Katakan sama Tuhan bersama dengan saya, aku milik Tuhan. Aku milik Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih. PenderitaanKah, kesulitankah, sakit penyakitkah, kelemahankah, hidupku ada di hatinya Tuhan. Hidupku ada di pikirannya Tuhan. Hari ini aku perkatakan, aku baik Allah, aku sembuh, aku sehat, keluargaku diberkati, anak-anakku diberkati, anak-anakku menjadi anak pada di tangan pahlawan. Aku milik Tuhan. Hari ini aku berkata, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, pankreasku sehat, usus besar, usus kecilku sehat, otak kiri, otak kananku sehat, tenggorokanku sehat, mata kiri kananku sehat, pegang bagian badanmu, kupingku sehat, perutku sehat, seluruh badanku sehat, kaki kiri kananku sehat, tangan kiri kananku sehat. Ini hidupku dalam baik-Mu Tuhan. Aku percaya hari ini ada jamahan Tuhan. Hari ini ada lawatan Tuhan. Hari ini ada kemuliaan Tuhan. Setiap persoalan masalah tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Laut saja Engkau membelahnya Tuhan. Apalagi hidup kami dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka, hatiku bersuka. Sekali lagi katakan sama Tuhan, biarlah manis Kau dengar. Biarlah manis Kau Sekaranglah lawatan Tuhan bagi kami. Kami mau teduhkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang ditinggikan. Kemuliaan, keagungan, pujian hanya bagi Tuhan.
Kami hanya hamba yang tidak berguna. Namun kami berguna karena Yesus Kristus mati bagi kami, menebus dosa kami, dan kami dijadikan berguna karena kami milik Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan inilah yang membawa pulang kekuatan, yang membawa pulang mujizat, yang membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama kita katakan. Amin. Shalom. Bapak Ibu sehat semuanya. Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Kasih bersama Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Di dalam Yesus ada kemenangan. Ada sukacita. Ada sukacita. Kasih salam dong, katakan hari ini. Hari ini Ada mujizat. Hari ini ada mujizat. mujizat terjadi. Hari ini ada mujizat. Hari ini ada mujizat. Hari ini ada mujizat. Ya, semua mujizat terjadi. Amin. Yuk kita mau belajar satu hal yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Ya. Karena 2025 ini bukan tantangan yang mudah. Laut bergejolak, alam bergejolak, semuanya bergejolak. Karena cepat atau lambat kedatangan Tuhan segera datang. Jesus coming soon. Sebelum semuanya berkesudahan, harus berlutut dulu, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi kalau kita dipanggil sama Tuhan hari ini, boleh beribadah menyembah Tuhan di pagi hari, itu anugerah yang terbesar. Benar nggak? Nggak kebanyakan loh. Tuhan panggil kita di pagi hari untuk menyembah. Bukan masalah benar atau salah, tetapi respon. Ada respon nggak kita sama Tuhan? Ada respon nggak kita menapaki hidup berjalan bersama dengan Kristus? Karena tahun ini tahun sedang bergemuruh alam semesta. Berlindunglah dalam nggak bisa kita berlindung sama siapa. Tuh Hollywood tuh kebakaran, berlindung sama kekayaan, habis triliunan, rumah miliaran, rumah bagus-bagus, semua perpolitikan lenyap dalam sekejap. Itu berlindung sama siapa? Berlindung sama jabatan, ini sebentar habis. Berapa tahun? 2 periode, 10 tahun, sebentar habis. Tapi sabda Tuhan kekal selamanya. Dan itu yang akan membawa kita masuk ketemu Tuhan Yesus. Tujuan hidup kita ingat loh, bukan jadi orang Kristen. Tujuan kita jadi pengikut Yesus. Murid Yesus. Jadi murid Yesus. Jadi orang yang berkenan sama Yesus, itu tujuan. Oleh sebab itu ya kita mau belajar ya pagi hari ini. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ya, ayat yang ke-18. Nanti wanita the first, wanita dulu ayat yang ganjil, ayat yang genap, 2 Petrus berapa itu? 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Ladies first. 1, 3. Saudara-saudara yang terkasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi Kudus, dan mengingat akan Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. bersama-sama ya. Yuk, jadi siap bersama-sama. 1, 2, 3. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Yuk, laki-laki. Kata mereka, di manakah janji tentang kebenarannya? Sebab sejak bapa-bapa belum kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sebenarnya tidak mau tahu bahwa firman Allah dari telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah.
Tetapi firman itu langit dan bumi yang sekarang bagi Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak ada yang mati padanya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai layak, tetapi dia sabar terhadap kamu, karena dia mendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya seseorang kembali dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Jadi segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu mendapatkan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dan damai yang dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara yang dikasih telah menulis padamu menurut hikmatnya yang dimuliakan padanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudara yang dikasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi keluarlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca nanti di rumah ulang, kita renungkan firman Tuhan ini ada 4 hal yang kita mau expose, yang kita mau mengejawantahkan, kita mau perhatikan di dalam firman-firman dan ayat-ayat ini. Yang pertama berisi peringatan. Di sini Rasul Paulus menulis surat yang kedua. Surat yang pertama itu pengharapan kasih akan Kristus. Jadi kamu harus hidup di dalam Kristus, bercermin kepada Kristus, baik pribadi kamu, keluarga kamu, saudara kamu, hamba-hamba Tuhan, semua harus bercermin. Nah, di surat Rasul Paulus yang kedua lebih dalam lagi. Rasul Paulus memberikan konsekuensi akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Konsekuensi hal-hal yang harus kamu lakukan lebih dalam lagi sama Yesus. Karena hanya Petrus satu-satunya yang melihat Yesus secara langsung, berjalan bersama dengan Yesus secara langsung. Dia melihat banyak mujizat bersama Yesus. Bahkan Petrus adalah murid yang sangat frontal, yang sangat ingin tahu, yang sangat ingin sepertinya udah Yesus gue punya nih gitu. Ini Petrus, dia menulis surat. Kalau Lukas, Yohanes itu nggak berjalan bersama dengan Yesus, tapi Petrus melihat langsung siapa Yesus. Bahkan
Dia melihat langsung ketika Yesus dibawa ke Gunung Sinai. Di situ ada 2 orang, Elia dan Musa, dan wajahnya bercahaya. Dan dari surga dia dengar langsung, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hanya satu-satunya Petrus. Makanya Petrus menulis surat ini dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan penuh bahwa kamu tuh harus sungguh-sungguh hidup dalam Yesus. Harus sungguh-sungguh dalam panggilan kamu. Nah, di sini ada peringatan-peringatan yang Petrus kasih buat orang-orang yang yang dipanggil oleh Tuhan. Peringatannya apa? Di akhir zaman ini yang pertama akan ada pengejek. Akan ada orang yang sudah ikut dalam Tuhan, bahkan dia murtad, bahkan dia meninggalkan Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Makanya Rasul Paulus, kita baca coba di ayat yang ke-20 di atas, di 2 Petrus 2 ayat yang ke-20 di atasnya, 20 ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan, ini Rasul Paulus di Juru Selamat, Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dia, tetapi terlibat lagi nih orang yang udah bertobat, orang yang udah kenal Tuhan Yesus, tapi kembali lagi kepada kecemaran-kecemaran hidup di dalamnya. Maka keadaan mereka akan lebih buruk dari semulanya. Karena itu, ini Petrus bilang, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika kamu tidak pernah mengenal kebenaran sekalipun, daripada kamu mengenal kebenaran tetapi kamu tidak taat perintah Tuhan. Kamu kembali lagi kepada hal-hal yang jahat. Ini serius loh. Keadaan kamu akan lebih buruk. Ini akan tampil nanti di akhir zaman ini. Kita orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan diejek. Katanya lu dalam Tuhan, tapi miskin terus tuh. Katanya dalam Tuhan, ya masa hidup lu begitu-begitu terus. Mendingan gue nih, gak hidup dalam Tuhan, gue hidup happy, gue hidup senang, diberkati Tuhan. Nanti kita akan diperhadapkan sama orang-orang kayak begitu. Sampai kita bilang gini, emang ikut Tuhan kok kayak begini sih, susah mulu. Nah lo, hati-hati. Kita akan keseret iman kita. Kita akan melihat bahwa orang-orang yang di luar Tuhan, justru orang-orang itu sepertinya senang. Nah ini kita diperhadapkan, iman kita goyah nggak? Iman kita tangguh nggak? Orang-orang yang sengaja tidak taat firman Tuhan. Makanya kita harus belajar loh, taat firman Tuhan loh. Belajar untuk melakukan firman Tuhan. Jangan hanya kita dengar, tapi kita nggak menjadi pelaku. Karena kita nggak dikenal sama Tuhan. Iya nggak? Kita harus jangan jadi. Karena gini, kalau kita nggak akrab dengan Tuhan, kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan, kalau kita nggak benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, kita baca, kita dengar, kita lakukan, suatu saat kita akan murtad. Percaya saya. Suatu saat kita akan kecewa sama Tuhan. Suatu saat kita akan kecewa dengan keadaan kita. Pada akhirnya kita murtad, kita mengejek Tuhan juga. Ya benar lah, ikut Tuhan kayak begini lah. Lebih baik udah nggak usah ikut Tuhan nih. Sakit melulu, susah melulu. Ya, terus jadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama, ada banyak pengejek-pengejek. Supaya kamu mengingat perkataanku dahulu nih, ayat yang kedua. Yang terutama harus kamu tahu ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Ini pengejek-pengejek bukan orang di luar Tuhan loh. Orang-orang yang tahu firman tetapi sengaja, di bawah dibilang, tetapi sengaja tidak mau tahu firman Tuhan itu. Amsal 13 ayat 13 bilang apa? Orang yang tahu firman Tuhan sengaja melalaikan firman Tuhan. Bukan orang yang nggak tahu pengejek-pengejek. Amsal 13 bilang apa? Siapa yang mengenal firman? Coba baca. Siapa yang dapat baca? Yang satu baca Amsal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16 ya. Yang satu baca Amsal 13 ayat 13. Coba yang Amsal 13 ayat 13 dapat siapa baca. meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menanggung rasa. Nah, siapa yang meremehkan firman? Orang yang tahu loh. Tapi meremehkan, artinya nggak mau jadi pelaku. Amsal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16 ya Ibu. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Nah lu ini ya.
camkan loh ya. Orang yang tahu firman Tuhan tapi nggak jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan nggak mau, Tuhan nggak suka begini. Ya. Jadi harus jadi pelaku firman Tuhan. Karena apa? Tuhan kasih tunjuk begini loh. Lihat sekarang lagi bergemuruh nih, kebakaran, banjir, angin tofan, banyak yang mati. Waduh, Tuhan lagi tunjukkan sama kita nih. Siapa yang taat firman Tuhan akan hidup. Akan apa aja? Tapi yang tidak taat firman Tuhan akan mati loh. Itu firman Tuhan yang katakan bukan. Ya kan, itu firman Tuhan bukan. Jadi ya penghidupan firman Tuhan. Karena kalau tidak kita akan kecewa. Amin, Bapak Ibu Saudara ya, tahun ini adalah tahun kita mau banyak yang bunuh diri juga. Nah, tuh banyak yang bunuh diri. Kenapa sampai bunuh diri? Karena dalam dia tidak ada roh. Gempa terus berjalan terus ya. Iya, gempa, angin topan. Sekarang bergejolak ini alam. Kemarin di Gunung Kidul turun dari Gunung Kidul lagi main-main Itu apa jangan dapet main-main sama tiba-tiba Tuhan. goyang gitu. Yuk, jangan main-main. Sumatera ya. Nah, Goyang. sekarang lagi bergejolak. Di Jawa itu terasa dan pengen Lagi itu lewat situ. bergejolak. Jalan dan Kita nggak percaya sio, kita nggak percaya, tetapi memang elemennya ini lagi digoncang. karena ular. Nah, lagi digoncang. Ular. Kalau kita mentalnya seperti kayu, kalau kita mentalnya rapuh, kita tenggelam jadi pengejek. Gue nggak ditolong sama Tuhan, gue susah, gue aduh. Ya, mentalnya mesti mental baja, mentalnya mesti mental emas, mentalnya mesti mental tembaga, mesti mental besi, mentalnya kuat. Makanya itu camkan ya, ingat ya, Amsal 13 ayat 13, Amsal 19 ayat 13. Terus yang kedua, penghakiman itu ada loh saudara, jangan lupa. Ada penghakiman dan ada kebinasaan. Tetapi hari Tuhan dibilangin, akan tetapi saudara-saudara 8. Tidak boleh kamu lupa satu hari sama dengan 1000 tahun. Ini artinya Tuhan itu dalam bahasa Ibrani itu dikatakan Yom. Tuhan melampaui waktu. Tuhan di luar waktu. Karena jangan sampai kita bilang begini, alah tenang aja, jangan dulu bertobat deh, penghakiman masih lama, kiamat masih lama, kedatangan Tuhan masih lama. Jangan loh, satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari. Lo hari ini nggak bertobat, hari ini lo mati. Enggak. Tuhan tuh melampaui waktu, jadi jangan kita meremehkan Tuhan. Tapi ada penghakiman, saudara. Segala sesuatu itu akan dihancurkan. Wahyu 22 ayat 12. Ini kalau kita nggak berjaga-jaga, coba lihat Wahyu 22. Sesungguhnya aku datang segera. Nah, Dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap pada orang menurut perbuatan-perbuatannya. aku akan membawa upahku. Kalau kamu hidup dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dikenal Tuhan, upahnya keselamatan, dibawa masuk dalam kekekalan. Tapi kalau kamu kan sesuai dengan perbuatan, kalau kamu berbuat jahat, meremehkan Tuhan, meremehkan firman Tuhan, upahnya dibuang kamu ke api neraka. Tuhan akan membawa upahnya. Coba 2 Korintus 5 ayat 10 baca. Siapa dapat baca? Ini jangan main-main saudara. Langit dan bumi akan dihancurkan dalam nyala api. 25. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan menjalankannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Jangan lupa ini ya, setiap kita semuanya akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Jangan sampai kita bilang, Tuhan nggak tahu kok saya bohong. Tuhan nggak tahu kok saya mencuri. Tuhan nggak tahu kok saya berzina. Tuhan nggak tahu, emang nggak tahu. Makanya Allahnya perjanjian lama, Allah perjanjian lama. Sekali lu berbuat jahat, lu mati lu hari ini. Bahkan lu ditelan bumi mengangkat dan lu masuk ke situ. Tuhan perjanjian lama tuh terkesan sadis, terkesan dibunuh pakai pedang sama malaikat, dimasukin ke dalam
tanah yang terbelah, kesannya kencang. Tidak sedikit aja menghina Tuhan, sedikit aja menghina hamba-hamba Tuhan. Waduh, Tuhan langsung bergerak dengan kematian. Tapi Allah di dalam perjanjian baru, karena Kristus sudah mati di atas kayu salib dan selesai. Kadang manusia kurang ajar. Karena Kristus sudah mati buat kita, buat dosa juga nggak kelihatan ini sama Tuhan. Tenang aja. Lihat tuh, ada penghakiman loh. Ini ada penghakiman tata Kristus, tata pengadilan Kristus. Sesuai dengan perbuatanmu akan dihakimi sesuai dengan perbuatan. Jangan sampai kita bilang nggak ada penghakiman. Suatu hari nanti kita mati akan ada penghakiman. Ya enggak? Tapi kalau kita mati dalam Kristus, kalau kita mati dalam Kristus, kalau kita mati dalam Kristus kita akan dibangkitkan. Kita mati cuma sekali, ingat. Tapi kalau kita tidak ada di dalam Kristus, kita mati 2 kali. Mati secara jasmani, mati dibuang di lautan api. Tapi ibu secara rohani. Ya, ibu. Mati Kita secara mati dalam Kristus, tapi kehidupan kita kotor banget. bersesat. Aman dong. Sebenarnya gini, roh kita akan kembali kepada Bapa. Tergantung kamu kembali nggak sama Bapa. Kalau nggak, jiwa kita akan tersiksa di api neraka. Kita akan hidup loh di sana loh. Jangan bilang kita nggak merasa apa-apa, kita akan roh. Enggak, tubuh ini yang dibakar, yang kalau orang Islam kan disodok katanya. Kalau berzina terus pantatnya disodok katanya. Terus kalau telinganya suka dengerin orang yang gosip, telinganya ditusuk sama api panas katanya. Terus kalau matanya suka ngeliatin orang yang berzina, matanya dicolokin. Itu jasmani loh. Ingat loh, bukan roh loh. Kita merasakan panas sakit itu ribuan tahun. Gila nggak? Kalau kita nggak bertobat, itu kekal di sana. Di dunia kan kita cuma dikasih kontrak 70-80 tahun. Kontraknya cuma segitu sama dunia. Sebenarnya umur manusia itu 120 tahun. Tapi karena manusia banyak berbuat dosa, jadi dikurang terus 70 sampai 80 tahun. Kalaupun kamu lebih 90 tahun, kamu sakit, penderitaan, itu kesukaannya Tuhan. Tapi kalau nanti kita mati, itu kekal loh. Siapa bilang kita mati kayak roh gitu? Waduh, ada penghakiman tata Kristus sesuai dengan perbuatan kita. Makanya selama di bumi, ayo please sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, cari Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Karena mesbah itu begitu. Mesbah kan artinya apa sih? Waktu Nuh dibawa Tuhan ke Bahtera, Tuhan menghabiskan seluruh isi dunia. Pertama kali Nuh menghadap Tuhan mendirikan mesbah. Mesbah itu tempat kehadiran Tuhan. Makanya kalau kita nggak benar, kalau saya nggak benar, ini mesbah loh, jangan macam-macam. Ini tempat di mana kehadiran Tuhan ada, di mana Tuhan membuat mujizat, di mana Tuhan menyembuhkan, di mana persembahan naik di hadapan Tuhan, harum. Hidup kita juga harum di hadapan Tuhan. Benar nggak? Karena akan ada tata pengadilan Kristus, jangan sampai lupa. Yang ketiga, kita jangan lupa hidup dalam pertobatan. Ya, jangan sampai kita jadi Kristen tomat, tobat, konsisten, belajar pelan-pelan, karena by proses. Hidup dalam Tuhan, mengiring Tuhan, berjalan bersama Tuhan itu proses. Jangan mentang-mentang saya habis baptis nih, saya habis baptis, saya menyala-nyala bagi Tuhan pret. 3 bulan coba aja berjalan. Kalau nggak jatuh lagi, kalau nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena pertobatan itu day by day, setiap hari proses. Dulu suka ngomongin orang, terus gatel gitu loh, bertobat gatel deh, kok nggak ngomongin orang, gue seminggu bisa ya. Tapi mau sebulan gatel deh. Ada orang yang OKB, orang kaya baru, beli macam-macam, mau ngomongin orang. Aduh, itu proses loh. Orang yang biasa meleter, orang yang biasa ngomongin orang, itu tanpa disadari dia pasti ngomongin orang. Ini harus diingat. Orang yang biasa mencuri bertobat, suatu saat dia akan pasti mencuri. Maka penguasaan diri itu penting, karena paling susah penguasaan diri. Orang yang biasa berbohong akan begitu juga.
Makanya pertobatan itu penting. Matius 3:8 juga. Kerjakanlah keselamatan sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 6. Ayat berapa Ibu? 8. Matius 3 ayat 8 saya baca ya. Ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah. Yuk. Buahnya mana? Kelihatan enggak? Jangan sampai Ibu Yayan ngajarin begini setiap pagi, ya setiap Sabtu pagi. Tapi orang-orangnya kayaknya nggak bertobat sih. Saya ini pengamat loh. Saya bukan saja pengajar, tapi pengamat. Saya melihat nih orang bertobat benar atau enggak. Ya, pertobatan itu persyaratan mutlak masuk surga. Betul. Syarat mutlak, tidak ada cara lain hanya bertobat. Bertobat adalah persyaratan mutlak Bertobat dan dikerjakan masuk surga. dikerjakan setiap Makanya Rasul Paulus menekankan di dalam Filipi pasal 2 atau ayat 12. Rasul Paulus menekankan di Filipi pasal 2 ayat 12-13. Kerjakanlah keselamatanmu. Kita ini yang sudah dibawa dari kegelapan. Ya, Injil masih Papua, Papua telur kegelapan. Sudah tahu kegelapan tapi balik lagi. Ini persoalannya. orangnya di sini ya benar. Jadi kita kerjasama, terus andalkan Tuhan sendiri. Tuhan punya bagian itu hati kita. Pencemaran apa itu? Cara apa itu? Kemuliaan Tuhan bagian kerjakan. Tuhan kerjakan hati. Manusia kerjakan karakter. Karakter kita harus rubah dia. Makanya Rasul Paulus katakan kerjakanlah keselamatan. Kata kerjaan mencari, ya. Sebuah mencari kerajaan Allah. Bagaimana dalam Matius 6 ayat 33 cerita dahulu. Tapi Rasul Paulus tekankan lagi di Filipi pasal 2 ayat 12-13. Ini kerjasama antara kita dengan Allah. Kita kerjakan bagian luar, karakter kita, efek perilaku kita harus dirubah. Maka Tuhan akan kerjakan bagian dalam hati. Amin. Itu yang benar. Iya. Makanya apa yang aku katakan betul. Jadi hati kita ini harta tidak bisa menjaga hati kita. Hanya Tuhan yang akan menjaga. Makanya sesuai dengan Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh engkau jagai. Tuhan akan jaga hati kita. Jadi kita memarah tidak bisa, memarah tidak bisa. Welem ini tidak bisa. Welem ini yang orang yang bisa injak juri di Tanah Abang. Tanah Abang itu kalau bikin salah tidak akan bisa selamat. Tapi welem ini karena hatinya teguh Tuhan selamatkan dia sampai saat ini. Kita semua sama, semua sama. Ya. Yang hatinya teguh. Ya. Sekalipun seluruh itu masuk kiri kanan. Ya. Seluruh itu masuk gantung kiri kanan. Ya. Yohan mana duduk di sana? Saya digantung turun kiri kanan. Itu Hercules belum ada, dan kayak belum ada apa-apa terus sekarang. Ya, terus kita single fighter. Yesus tolong saya. Kenapa Yesus tolong? Sekalipun saya di lembah kegelapan, tapi saya minta tolong Yesus. Kalau Yesus tolong saya harus berubah. Ini kenapa? Karena dua orang tua. Ya. Semenjak saya merantau ke sini, orang tua itu pandang kepala. Ya, walaupun dia tidak mengerti firman, tapi dia tahu kebenaran, dia selalu anak ini. Jadi dua orang tua. Jadi kita sekarang bagaimana kalau kita hidup benar, makanya anak cucu kita juga harus hidup benar. Sekarang ini walaupun saya ditinggalkan ini sudah meninggal, tapi anak cucu 3 saya harus bertangga dengan mereka. Kenapa saya ambil tempat di sini? Supaya saya juga ditegur, saya diperhatikan, saya di mata-mata sama orang. Sekalipun saya buat Tuhan, tapi kalau saya di tempat lain, otomatis saya terganggu. Kalau saya di sini, ada yang bisa nasihat saya, ada, William bisa pantau saya. Saya ke sini karena William yang bantu satu, saya punya surat kakak, William bisa pantau saya surat. Saya di sana ada tempat, tapi otomatis saya terganggu terus. Saya lihat istri punya foto, lihat ini. Sampai baru pulang, jangan keluar, pikir apa sih kawin sudah? Itu bahasa kita godaan. Sudah yang puluhan. Terima kasih. Makanya hatinya teguh engkau jagai. Hati teguh. Ya, lanjut Ibu. Makanya benar sekali, yang namanya pertobatan itu bukan hanya di bibir, tapi perubahan demi perubahan setiap hari. Kasih itu harus dinyatakan, kasih itu harus kelihatan tesnya gitu loh. Jangan sampai katanya kamu orang bertobat, katanya kamu orang yang baca firman rajin, katanya kamu orang yang rajin ke gereja, tapi kok kelakuannya gitu sih?
sindir sana, sindir sini, oh marah sana, marah sini, ngomong yang nggak benar. Itu kan nggak menunjukkan hasilkanlah buah sesuai bertobat. Karakter tadi berubah terus. Yang hatinya teguh kau jaga. Coba baca Roma 2 ayat yang keempat. Yuk baca sama-sama. Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat. Udah dapat semua, amin. Sudah dapat semua? Ya. Saya baca ya. Ya, boleh baca. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kenapa saya izin Ibu? Puji Tuhan hari ini Ibu baca ini. Jadi saya ini kan kita hidup di zaman kasih karunia. Itu kasih karunia itu kan maksud kemurahan Allah ini masih kemurahan Allah untuk kita kerjakan pertobatan kita dari hari ke hari. Saya punya apa firman andalan ini. Iya. Roma 2 ayat yang keempat ya. Jadi seperti tadi saya bilang, jangan sampai kita bilang gini, kiamat masih lama, Tuhan masih lama datang. Ini kasih kemurahan Allah ini berjalan terus. Maksudnya apa? Supaya menuntut kita kepada pertobatan. Jangan kita terus berbuat jahat. Jangan kita terus hidup di dalam di dalam menyepelekan firman. Ayo lakukan firman. Sedikit demi sedikit berubah. Sedikit demi sedikit sehingga saya ngomong begini loh, hebat ya orang-orang mesbah ya, saya nggak sia-sia ngajarin mereka. Kenapa? Ada semangat itu Tuhan, ada hidup yang berubah, ada saling memberi, ada saling mengasihi, hebat gitu loh, luar biasa gitu. Jadi harus begitu, harus ada perubahan dalam kehidupan kita di mesbah ini, karena kita setiap Sabtu ingatkan terus, setiap Sabtu ayo. Karena mesbah kan tempat persembahan yang berkenan sama Tuhan, dupa yang berbau harum. Jadi kita harus buahnya loh. Yuk karakter kita yuk berubah. Karena begini loh, mujizat itu gampang bagi Tuhan, tinggal membalikan telapak tangan. Persoalannya, mujizat itu bukan karena doa kita, karena perubahan sikap hidup. Mujizat itu dinyatakan. Kalau doa kita lu mau berdoa 24 jam kayak berdoa 1 bulan ke 1 tahun berdoa. Dulu seperti almarhum Agu ya. Kan Agu dulu. Berdoa. Kalau ngomong berdoa kan banyak banget. Berdoa. Tapi kelakuannya kelakuannya sudah almarhum ya. Tapi saya ingat dia kalau ngomong, kita harus berdoa. Bukan masalah berdoanya, karakter mujizatnya. Karena yang mendatangkan mujizat itu karakter. Harus berubah. Nah, itu makanya Ibu, maaf. Ini Mazmur 66 ayat 18, tolong baca. Mazmur 66 ayat 18. Kita baca. Nah, sebentar kita baca. 66, pasal 66 ayat 18. 66 ayat 18. Ayat 18, maaf tadi kalau sekali sudah. Iya. Sudah semua? Iya. Sudah semua Ibu-ibu. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Karena Tuhan lihat hati, motivasi hati. Kita berdoa, tapi kalau tidak hati di ini, cuma saya sia-sia. Ditangkap oleh siapa? Ya, itu sudah tahu ya. Motivasi hati. Jadi begini ya. Tahun 2014 saya di Papua. Di tanggal 1 saya harus pergi tanggal malam kan Papua kan situasi siaga 1. Saya berangkat ke airport untuk ambil barang di Jakarta. Dapat keterangan cepat, tidak bawa kitab. Begitu sampai di airport, saya mau ambil barang, saya pulang, ada pendeta telepon saya. Pendeta dari Gereja Harapan. Dia nama siapa ya? Dia telepon. Napi, siapa ya? Kok kemarin sampaikan firman di lembaga LPP aku. Aduh, saya tidak baca celana panjang, tidak bawa kitab. Tidak, aku harus datang kemari. Saya bilang, ada pendeta banyak di pihak sini. Kenapa kau pilih saya? Dia bilang, tidak, kau harus datang ke sini. Saya dalam hati, ini pendeta besar di Gereja Harapan. Tapi kenapa dia bisa panggil saya? Saya tidak bawa kitab.
Pakaian juga saya tidak bawa, ini seperti training. Oh datang, namanya kan wakil bupati toh, dia ada punya batik di dalam. Ada saya bawa bukti semua itu, batik yang apanya dia kasih. Terus khotbahnya bahan apa? Saya tanya dia, kasih pendeta toh. Rohaninya dia lebih dari saya, karena dia pendeta gereja Harapan kan bukan sembarang itu. Dia bilang begini, khotbah di Imamat pasal 25. Baru dia menentukan ayat. Terus terserah nanti Pak Alpusa tinggal putar balik ayat-ayat itu. Tapi kalau bisa bicara tentang Papua, Papua sedikit-sedikit. Baru ini pejabat semua terpaksa itu Roh Kudus. Saya mulai putar firman itu. Itu kenapa kalau hati kita teguh mengandalkan Tuhan, berubah, maka Tuhan akan berbicara. Sebenarnya pemahaman dia kan lebih daripada saya, kan dia belajar situ. Dia pendeta, baru dia bahasa perbenaran kata-kata banyak. Tapi Tuhan mau lihat hati kita, yang hatinya teguh. Kenapa saya di sini? Supaya saya dikontrol oleh Wele. Tidak siap sama ibu, semua mantap. Itu. Kalau tinggal sendiri jauh-jauh kan saya bisa orang tidak ada yang lihat. Kita nama Tuhan jauh saja bisa jalan. Yang bawa di kesini untuk berkumpul supaya bisa dipantau. Bisa jatuh lagi. Bisa jatuh lagi, makanya Tuhan yang bawa ke sini. Dia punya kesaksian yang kemarin waktu itu di Pak Pendeta Nasir situ, baru dia kesaksian ada ibu satu orang Batak kan, dia hamil baru masuk jadi rumah itu tidur terlanya bulat tinggal tanya naik dia aja. Aduh tolong. Tapi dia berusaha tidak melakukan itu. Baik proses karakter. Jadi makanya saya bilang seorang pezina nanti diasahnya selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang zina. Seorang yang pelit nanti diperhadapkan dengan ujiannya, diperhadapkan dengan hal-hal keuangan. Kayak tumbuh ibu satu. Ya, sampai kamu lulus di situ. Seorang yang tidak pernah sabar diperhadapkan sama orang-orang yang menyebalkan, supaya kamu sabar di sini. Itu lulusnya, itu ujiannya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, selanjutnya itu kita harus bertumbuh. Ya. Tidak apa-apa kasih lebar aja ya. Ya. Jadi kita harus bertumbuh. Yang terakhir itu kita harus bertumbuh. Yang pertama kita harus ingat di Alkitab kita ada banyak peringatan. Ada peringatan. Terus yang kedua kita harus ingat ada tahta pengadilan khusus. Yang ketiga kita harus bertobat. Yang terakhir kita harus bertumbuh. Bertobat kalau nggak bertumbuh percuma. Ya iman. Ya iman bertumbuh. Kita karakter kita kasih berubah. Kalau karakter kita berubah lebih bagus. Itu kan berarti maksud saya bertumbuh. Betul. Jadi berarti iman kita tuh bertumbuh. Coba kita baca Efesus 4. Ini yang tadi pada Anda bilang yang hatinya teguh. Kita harus teguh berpegang. Efesus 4 ayat 15. Ini eksegese ya. Efesus Nah, ini 4 kita eksegese 4 ayat 15. 15. Sudah semua? Saya baca lagi ya. Tetapi dengan mari sama-sama baca sudah. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah kira Kristus yang adalah kepala. Dalam segala hal kita harus bertumbuh, karakter, pikiran, perbuatan, kasih, semua bertumbuh ke arah Kristus. Gitu loh. Karena Kristus sudah Kristus adalah kepala. Kita nggak bisa berjalan tanpa kepala. Kayak zombie kita nanti. Berjalan tanpa kepala. Jadi kita harus berjalan ke arah Kristus dalam segala hal. Bertumbuh. Dalam segala Filipi 4 ayat 10. Ini eksegese ya, saya lagi ajarin kita komparasinya, bukan persamaan, ya komparasi. Eksegese Filipi 4 ayat 10. Ya, baca. Nah, saya baca ya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah ini Rasul Paulus yang harus bertumbuh apa terutama dalam kehidupan manusia, pikiran atau perasaan. Nah ini begini, kadang kita kan sedikit baperan,
nggak diperhatikan dikit baper, marah. Nah, Bu Yayan nggak mau perhatiin saya, weh. Sebut namanya siapa contohnya. yang berasa aja, bertobat. Gitu. Ya, artinya begitu loh. Jangan karena gini, perasaan yang dikutik sama Tuhan sama Petrus. Petrus tuh kan murid yang paling militan. Oh, dia segala sesuatu Yesus. Sampai Melkianus apa? Yang telinganya diputus pada waktu datang Markus. Artinya dia tuh yang paling duluan. Tetapi pada waktu dia berjalan di atas air, dia juga paling duluan yang pengen tahu. Yesus kalau kau di situ benar-benar aku bisa nggak jalan di atas air? Kira-kira sini kau saya jalan. Ingin tahu dia. Tapi lihat perasaannya diganggu. Perasaannya diganggu loh. Ketika kan ada kata gitu. Ketika dirasanya angin topan langsung. Makanya hati-hati kalau lagi nggak punya duit. Jangan dirasanya sedih hatiku. Mengapa? Jangan bawa perasaan. Nah, kalau Ibu Yohana ngomong kasar, bukan kasar, ngomong keras sesuai firman Tuhan, jangan baper, tapi bersyukur karena ada yang teguh dan tetap bersuka cita. Karena semua teguran itu dari firman. Ibu Yohana nggak pernah tegur dari pikiranku sendiri, enggak, tapi firman dasarnya. Semua kembali ke firman. Jadi kalau kamu melakukan firman, Amsal 13 ayat 13. Kalau kamu melakukan apa yang Ibu Yohana ajarkan, kamu melakukan Amsal 19 ayat 16. Itu. Jadi aku nggak pernah marahin orang tidak sesuai dengan firman. Semua sesuai firman. Karena hidupku berjalan. Karena ada tertulis. Ya, satu kebahagiaan ditegur. Ya terus sampai Ayub pasal 5 ayat 17 kalau baca. Betul. Ayub pasal 5, Ayub pasal 5 ayat 17 kalau dibacakan. Ini titik temu. Jadi supaya kita paham. Bergerak cepat. Itu bisa di penjara tuh saya cepat baca. Pasal 5. Ayub pasal 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Amin. Kan? Berbahagia loh kalau ditegur loh. Ya, jangan bilang udah nggak punya sekolah lagi ya. Sakit hati ditegur. Ibu, simpelnya ajarannya logika ada ya. Kalau kita punya orang tua yang sayang sama kita, kita mau berbuat yang kurang ajar atau baik, kan kita orang tua tegur kita untuk kebaikan kita kemudian hari. Begitu juga Allah yang menciptakan kita serupa segambar dengan Allah. Nah, kalau kita salah, kalau ditegur ya bersyukur, ya tahu bahwa kita masih ditegur. Kalau pura-pura tuli masih disayang, pura-pura tuli ya sudah. Tuli betul-betul. Orang tua kira-kira kasih pisau nggak untuk anak yang 2 tahun? Kasih mainan pisau nggak? Tidak. Bahaya. Karena apa? Bahaya. Jadi Sama apa yang kalau kita Allah masih bayi rohani, Tuhan tuh nggak neko-neko sama kita, nggak kasih yang berat-berat. Tapi kita harus nurut dulu. Nanti sesuai dengan pertumbuhan iman, ditambahkan lagi sampai kita dewasa. Setelah dewasa baru pencobaan. Mantap. Kita mau menginginkan ya, maka kasih yang kecil aja. Jadi kita tidak setia ya. Coba ya, supaya kita lebih kuat lagi ya. Nah, itu. Lebih kokoh. Setelah yang besar baru nanti mulai pencobaan sini berganti. Tinggal kuat ke tidak nih. Taat atau tidak Taat atau tidak. Kan ada nyanyian pujian Tuhan tak pernah janji jalan selalu biru, Tuhan tak Dia pernah berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, ada berbelok, ada kejemplung, ada jalan licin, ada jalan merosot. Ibu, saya mau tanya, kalau misalnya ada orang yang dia ditegur juga dia tidak mau dengar, baru dia bikin hal-hal yang pokoknya orang itu dulu sakit hati.
Kalau mungkin dia pakai motor, dia lari ngebut, apa orang tegur, polisi tegur juga dia. Akhirnya dia tabrak, jatuh, patah-patah, tramati tapi patah-patah. Terus orang bilang begini, itu pasti Tuhan yang tegur dia. Kira-kira itu masuk nggak Tuhan tegur dia? Atau dia sendiri yang cari Dia penyakit? dari penyakit. Sebenarnya gini, yang harus kita luruskan di sini, Iya. Tuhan tuh sangat mengasihi. Ini tidak mungkin. Tuhan tuh sangat sayang sama kita. Bahkan Tuhan sudah mendahului kita membuat jalan sama kita. Yang membuat kita jatuh itu konsekuensi dari dosa. Konsekuensi dari perbuatan kita. Tuhan udah ingatkan, Tuhan udah mati di kayu salib, udah selesai. Tuhan tuh jangan bilang ini penghukuman dari Tuhan, enggak. Itu resiko kamu berbuat dosa. Itu konsekuensi dari kamu berbuat dosa. Makanya kamu terima akibatnya. Amsal 13 itu jelas itu. Terima akibatnya kan? Gitu. Amsal 19 tadi bilang, kamu mati kamu nggak taat firman Tuhan. Itu resikonya. Terus Soalnya ini ada kaitan juga. Iya. Ini kan rame kemarin yang California itu Los Angeles. Jadi ada hamba Tuhan yang cukup terkenal. Dikenal punya dengan saya nggak mau sebut nama, semua pasti kenal, mungkin terkenal di seluruh dunia. Dia berkhotbah, dia katakan bahwa ketika ada penghargaan itu, tapi dia ambil dari satu sisi penghargaan, lalu mereka menganggap remeh Tuhan itu tidak ada urusannya di situ, bukan nomor satu. Nah, lalu tiba-tiba 48 jam kemudian tiba-tiba ada bencana. Tapi mungkin dia bicara dalam saya nggak tahu ya, dia mungkin singgung. Tapi ada juga hamba Tuhan yang memang dia itu bukan dari Tuhan. Nah, bagaimana mau jelaskan itu tentang California dan Los Angeles itu yang kebakaran kemarin itu? Karena penafsirannya bermacam-macam. Sekarang ini katanya Amerika lagi tuduh Rusia. Itu tidak itu. Ya bukan yang kebakaran itu. Karena ada banyak orang kaitan dengan kehidupan rohani itu tapi kalau menurut saya itu diizinkan Tuhan. Tapi kan lagi rame viral ada hamba Tuhan punya pandangan berbeda A dan B. Nah, bagaimana kita mau sikapi tentang misalnya kebakaran di California, di Los Angeles itu Kak? Gimana? Kalau saya izinkan Tuhan itu atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan. coba bisa ada yang bisa jawab? Saya nggak mengerti karena tiba-tiba sekarang ada tuduhan begitu. Jadi saya bilang, sudah putar balik, maksudnya pribadi saya, sudah putar balikan kenyataan supaya jangan ada orang percaya Tuhan. Ini menurut saya. Tapi iman saya mengatakan itu Tuhan yang kasih pulang buat mereka. Jadi bukan mereka sendiri yang cara, kita semua yang ada juga. Jadi karena pembawa acara waktu dia tanya kan, apa ini untuk mereka, bagaimana penilaian kesuksesan keberhasilan ini, untuk memberi poin di saat disebut Tuhan itu kan 0, 0 semua, lu semua ngakak tertawa kan, itu kan berarti sama dengan hujatan kan. MC-nya yang katakan itu, MC bilang kalau kan tanya, jadi mereka untuk vote, untuk melihat dari orang tua, dari kerabat apa, semua ada poin, ada nilainya, tetapi untuk Tuhan 0 kan, tuh semua pada tertawa keledek kan. Jadi sebenarnya mungkin itu juga bagian dari penghujatan kan kepada Tuhan, penghinaan. Iya, jadi pasti itu. Karena yang jelas begini loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sayang loh, sayang. Karena Tuhan udah mati, udah cukup. Darahnya tertumpah untuk manusia. Tuhan gak membeda-bedakan lu jahat, lu bebal, lu. Tuhan udah mati buat kita. Finish. Tapi persoalan masalah dosa ini loh. Lu bebal, lu ngecek, lupa bahwa kejahatan apa yang mereka kau dapat sendiri. dari cuma mana. itu doang. Konsekuensinya harus kamu terima, harus kamu tanggung. Jadi nggak ada sebenarnya penghukuman. Kalau misalnya kita bilang tuh karena udah ke Tuhan tapi begitu melulu tuh dihukum sama Tuhan, itu salah loh. Itu konsekuensi dari perbuatan apa yang mereka. Jadi jangan juga kita bilang ada penghukuman buat Tuhan. Nggak ada, udah nggak ada. Tuhan itu mengasihi. Cuma persoalannya akibat dari dosamu. Engkau terima akibatnya. Itu resiko. Tapi kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, kasih karunia Tuhan cukup bagi. Amin. Jadi itu Amsal 13 ayat 13 sama Amsal 19 ayat 6 itu kita 16 kita harus pegang. Begitu Pak. Karena mati itu bukan mati tubuh, mati ini. Karena pendapat lalu dulu kan yang saya dengar ada seorang hamba Tuhan, dia memang betul tapi saya nggak menyalahkan juga karena dia ambil dari sisi yang lain bahwa di mana ada orang-orang yang tadinya menghina Tuhan, menganggap remeh Tuhan,
Dan waktu saya itu saya tangkap begini, Tuhan memang izinkan. Tapi sisi lain begitu saya ke tempat lain lagi, ada hamba Tuhan khotbah lagi begitu bahwa itu tidak diini oleh Tuhan, bukan Tuhan marah dan Tuhan pukul mereka. Jadi bukan Tuhan pukul. Ini kan lagi rame viral itu California kebakaran. Bukan Tuhan pukul mereka, Tuhan nggak segitu. Tuhan itu sayang sama kita. Jadi Tuhan sayang, Tuhan nggak mungkin mau bakar orang Los Angeles ini dan rumah begitu, Tuhan nggak mungkin. Cuma waktu saya dengar itu, memang kita kan harus ada hikmat. Tapi saya pikir boleh juga, boleh, tapi jangan juga ini. Maksudnya kalau menurut saya bahwa Tuhan izinkan terjadi, Tuhan izinkan terjadi kebakaran di sana, dan jangan kan di Los Angeles, di Glodok aja kan Tuhan izinkan terjadi, di Kemayoran Tuhan izinkan terjadi, dan bisa juga, kan menurut saya bisa juga memang ada kesalahan, lalu Tuhan izinkan ya mungkin Tuhan pukul dengan cara begitu, penafsirannya begitu, Tuhan pukul, karena ada dua pandangan beda-beda loh. Beda-beda pandangan karena begitu saya dengar, hamba Tuhan terkenal. Ini Bapak Ibu pasti tahu kalau saya sebut namanya. Dia memang benar, dia bilang bahwa ini Tuhan izinkan terjadi. Memang Tuhan, dia bilang sampai 48 jam kemudian kan rame di viral kan. 48 jam kemudian ketika mereka menganggap remeh Tuhan, 48 jam kemudian tiba-tiba api datang dengan cepat, datang membakar itu rumah-rumah mewah, itu artis-artis terkenal. Tapi saya juga nggak menyalahkan mereka, nggak menyalahkan hamba Tuhan khotbah itu, karena bisa juga benar, artinya kan bisa juga Tuhan izinkan nih, api Tuhan izinkan, mungkin Tuhan nggak murka tapi Tuhan waktunya, mungkin ada didikan Tuhan kan, tapi dengan cara keras, kan didikan Tuhan kan ada cara lembut, cara yang keras juga kalau sudah nggak ada. Iya kan? Ibu, kalau orang menghina Tuhan kayak begitu, apa itu masuk di kategori memuja Roh Kudus? Kalau apa? Orang menghina Tuhan kayak begitu, apakah itu masuk dalam kategori menghina Roh Kudus? Kita harus paham ya, yang namanya menghina Roh Kudus itu kamu nggak jadi pelaku firman Tuhan. Itu. Jadi bukan hanya Yesus itu nggak vote nggak masuk, enggak. Dalam hidup sehari-hari aja. Kamu gak jadi pelaku firman Tuhan untuk menghina Roh Kudus. Kamu gak taat sama Roh Kudus, kamu gak taat sama suara Tuhan, suara hati. Kamu tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran. Kamu tidak melakukan hal kecil aja. Karena nggak ada vote buat Tuhan, berarti dengan sendiri kita udah tahu bahwa mereka nggak percaya sama Tuhan. Karena apa kesuksesan mereka itu bukan keterlibatan Tuhan di dalam hidup Jadi mereka. saya pikir bisa lihat bahwa awal Tuhan hadir itu Allah yang punya lafaz dengan dunia. Iya. Percaya. Jadi orang-orang yang ada di sana kan orang yang sudah tahu Yesus. Iya. Kasih Allah itu tidak akan bersudah untuk mereka. Iya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan, Iya. sesuai dengan firman kita ada kronologis firman Tuhan. Upah dosa dalam maut. Apakah yang mereka lakukan itu dosa atau tidak? Jawabannya kan kita. Kalau itu dosa, konsekuensinya apa? Maut. Kembali ke Amsal 13 ya, 13. Bahwa siapa yang meremehkan firman Tuhan, dia menanggung risiko. Mereka membuat vote itu sudah menganggap bahwa Tuhan itu nggak ada. Tidak ada. Menganggap remeh. Maka kembali kepada firman ini, you sudah buat dosa, dan itu risikomu. Itu risiko, itu sebuah daripada risiko. Kematian itu adalah risiko. Risiko apa? Karena engkau berbuat dosa. Dosa apa? Kau menghina Tuhan. Sudah, selesai. Apapun yang kita mau gambarkan. Atau juga bisa, Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang Amerika. Ya. Tuhan menyayangi sama mereka. Cara Tuhan untuk mendidik orang Amerika, karena mereka yang sudah terlalu jauh dari Tuhan, ateis mungkin ya, karena perkawinan sama-sama sudah terjadi di sana juga. Artinya mereka sudah tidak anggap lagi Tuhan. Maka Tuhan ingin mendidik yang hidup lagi benar-benar untuk lihat, aku didik kamu. Jangan seperti banyak itu. yang itu kan. Ada pertobatan besar-besaran kan sampai pada Terakhir baptis. baptis. Ya, jadi apa? Ini terakhir. Informasi terakhir kan di Amerika sekarang lagi banyak pertobatan massal. Ya, pertobatan massal. Artinya gini loh, kita kalau mencermati alam dunia ini ya, Amerika kan dijadikan negara superpower. Apanya? Politiknya, keberhasilannya, uangnya mungkin. Nah, bagian titik itulah yang dihajar Tuhan. Semua elit politik, semua kekayaan habis dalam sekejap. Lu mau mengandalkan apa? Amerika mengandalkan kekayaanmu, habis tuh. Itu baru hal kecil loh dikutik sama Tuhan. Tapi ya, puji Tuhannya, Trump itu luar biasa. Trump itu dipakai Tuhan. Malah sekarang di fitnah-fitnah mereka dia jalan terus. Dia berani menegakkan kebenaran.
kita sanjung dia, kita salut dia karena dia menegakkan kebenaran. Dia bilang nggak ada wanita, cuma ada gender, cuma ada pria wanita. Itu luar biasa, itu alkitabiah. Jadi menegakkan kebenaran. Jadi kan sekarang untuk usia, menurut Ibu Pendeta itu bagaimana? Buat saya itu kayaknya buat alihkan. Itu secara ilmiah mereka isu politik, kancah politik. Tapi sekali lagi Amerika lagi ada di matanya Tuhan. Amin. Amerika lagi disayang Tuhan. Trump bisa Trump yang itu Karena kenapa? Bayangin Trump mau detik-detik pun kehabisan, bisa Gaza di stopin. Iya. Bisa ya, Pak. Itu dia bisa bicara minta untuk presiden kita untuk relokasi warga Gaza termasuk Berarti Trump tahu bahwa Indonesia terlalu. Dia termasuk presiden yang berani karena presiden Amerika kan banyak. Tapi mungkin ada yang nggak berani menyebut nama Yesus di atas di publik banyak, dan dia berani menyanjung Tuhan di atas segala-galanya ya. Jadi itu luar biasa. Dia berani katakan di dunia ini hanya ada 2 gender, di Amerika maksudnya. Di Amerika hanya 2 gender, pria wanita. Nah, ada yang lain itu. Nah, itu kan firman Tuhan. Itu alkitabiah. Jadi dia berani. Nggak ada mungkin presiden yang berani berkata begitu kan? Nggak ada. Tapi itu Tuhan. Kakinya diborgol, tangannya diborgol, kakinya diborgol, baru disuruh keluar dari Amerika tuh. Yang Gaza, orang Gaza itu benar yang langsung naik pesawat. Pesawat tuh siap. Kaki tangan diborgol. Bisa ini bicara buat pemerintahan Indonesia untuk presiden kan untuk Gaza. Tapi warga Gaza dipindahkan ke Indonesia juga kan? Oke, terakhir yuk Kolose 1 ayat 10 terakhir karena saya juga ya sharing kita luar biasa pagi hari ini. Kolose 1 ayat 10 ini yang Tuhan mau. Kata sehingga hidupmu, sehingga dari apa? Dari semua perjalanan hidupmu, semua dari apa? Yuk baca sama-sama. Kolose 1 ayat 10. 1, 2, 3. Sehingga hidup layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengalaman yang benar tentang Allah. Tuhan mau. Sehingga hidupmu itu dari semua perjalanan hidupmu yang kau lalui, yang kau jalani, sehingga hidupmu lihat fakta kenyataan alam semesta ini sedang bergejolak. Kamu harus hidup benar-benar dalam Tuhan, harus berpaut dengan Tuhan. Nah, sehingga hidup itu harus layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Ini dalam segala, bukan dalam satu hal saja. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, ini yang Tuhan mau. Jadi pagi hari ini please sungguh-sungguh ya hidup sama Tuhan ya. Apapun keadaannya. Makanya sekarang lagi nge-booming lagu yang membelah laut dan teduhkan. Muslim-muslim loh sekarang lagi dipanggil Tuhan. Rangkas Bitung lagi menyembah Tuhan. Banten lagi menyembah Tuhan. Saya dapat berita itu, nanti saya akan turun lagi ke sana. Siapa yang ikut saya? Ya. Kita akan turun ke sana. Rangkas Bitung lagi menyembah Tuhan, Banten lagi menyembah Tuhan, terus daerah pedalaman sana lagi menyembah Tuhan. Sampai lutut bertelut lidah mengaku Yesus Kristus. Kesudahannya akan segera. Merinding. Iya. Sekarang orang-orang Jawa Barat hebat-hebat panggil Tuhan luar biasa. Tapi persoalannya mereka masih pakai kerudung. Mereka nggak lepas kerudung loh. Tetapi pujiannya udah mau cinta Yesus selamanya. Hebat. Di Cianjur itu kita dapat nama ya. Daftar nama ya. Ya, nanti saya akan ke Rangkas. Saya kita datang ke sana. Kita ikut ya. Jangan dulu kan. Kita lihat bisa nanti bulan depan saya undang ini yang memprakarsai Kiai Haji nanti yang khotbah di kita. Haleluya. Dia yang memprakarsai. Nanti saya undang timnya ya datang ke sini ya. Coba lihat. Cuman saya agak sedikit ngeri karena itu tidak boleh diekspos. Karena mereka tuh kalau datang pakai jilbab, pakai
Oh, pakai gamis, pakai semua bawa keringat. Iya. Takutnya kita di sana Iya. mengislamisasi, mengkristenisasikan. Nah, itu lagi juga yang tiba-tiba lagi Tapi nanti ikut-ikutnya besok ininya jalan aja, arti pentolannya aja. Masalahnya aja nggak usah. bulan ini Februari, ini kan udah Februari. Iya, Februari. Tanggal 1. Jadi makanya kita harus sungguh-sungguh. Yes. Jangan sampai nanti kata Tuhan yang terdahulu akan terkemudian. Kemudian. Kemudian,